Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang supply chain management. Jadi materi supply chain management untuk sesi ini adalah sesi yang pertama ya. Jadi materi supply chain management untuk introduction. Nah, di dalam supply chain management, jadi yang pertama adalah introduction to supply chain management dan logistic management. Nah, ada berbagai pertanyaan dasar ya. Jadi apa itu enterprise atau perusahaan? Apa itu supply chain management? Kemudian juga siapa yang terlibat? Apa tujuannya? Apa aktivitas yang dilakukan? Apa yang dimaksud dengan integrasi? Ya, apa strategi supply chain? Apa konsep baru dan tren dalam supply chain management? Nah, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Saya mulai dulu dengan pengertian supply chain management, kemudian juga ada pengertian enterprise, gitu ya, ada pengertian juga logistik. Nah, saya akan menjelaskan dengan satu ilustrasi ya. Jadi, oke. Ya, jadi saya berikan contoh, misal ya, jadi saya ambil satu contoh, misal ada perusahaan ya, jadi perusahaan biasanya saya mengambil contoh manufaktur. Nah, kenapa manufaktur? Karena manufaktur ini secara visual itu bisa dilihat. Sementara kalau jasa, maka jasa ini kadang susah untuk dibayangkan ya, dibayangkan dalam pengertian bahwa inventory kalau di jasa itu mungkin tidak sama dengan kalau manufaktur ya. Kalau manufaktur itu visual bisa dilihat, jadi ada prosesnya, ada inventorinya. Sementara kalau di jasa itu inventory kadang kita tidak bisa melihat. Nah, sehingga untuk lebih mudah ya, contohnya adalah manufaktur ya, manufaktur sehingga prosesnya bisa kelihatan, inventorinya bisa kelihatan, aliran material bisa kelihatan lebih jelas. Ini hanya sebagai model saja. Sebenarnya kalau untuk di jasa prosesnya juga hampir sama ya, hampir sama. Cuma visualisasinya lebih kelihatan kalau di manufaktur. Nah, saya akan ambil contoh ya. Ada satu perusahaan ya, saya ambil di sini perusahaan sepeda ya, misalnya. Jadi ada satu perusahaan. Oke, jadi ini saya gambarkan dulu. Ya, untuk menjelaskan, saya awali dengan apa itu enterprise. Ya, jadi ada perusahaan sepeda ya, perusahaan sepeda. Nah, perusahaan sepeda ini kita lihat ya, saya gambarkan di sini. Jadi ini adalah perusahaan ya, ini adalah perusahaan. Gambar, oke, katakan begitu. Oke, ini adalah enterprise ya, enterprise. Katakan ini adalah PT Sepeda gitu ya, jika ada namanya sepeda. Jadi PT Sepeda ini kita sebut sebagai focal company atau fokus company. Jadi perusahaan yang dipakai sebagai titik acuan untuk melihat supply chain. Atau dengan kata lain bahwa kita sedang berdiri di situ ya, kita sedang menganalisis supply chain-nya PT Sepeda, sehingga kita sebut sebagai focal atau fokus company. Nah, PT Sepeda ini menjual sepeda ya, jadi menjual sepeda jadi. Nah, sepeda ini dijual. Ke mana dia menjual ya? Biasanya struktur supply chain ya secara umum bahwa PT Sepeda ini menjual melalui distributor ya. Jadi ini ada distributor. Kemudian dari distributor, ya, jadi dari distributor, kita lihat dari distributor. Kemudian ini distributor, ya, distributor. Nah, kemudian menjual ke retail, ya, ke retailer. Nah, kalau kita gambarkan, ini adalah retailer, ya, adalah retailer. Nah, baru kemudian di sisi paling kanan, nah ini adalah customer. Ya, ini adalah customer. Ini kita ya. Ini adalah customer. Ini adalah customer. Kadang sering juga disebut sebagai consumer. Ya, consumer.
Ya, customer atau consumer. Nah, bedanya apa sih antara customer dan consumer? Jadi kalau consumer, ya berarti mereka adalah end user yang mengkonsumsi, sehingga kita sebut sebagai consumer. Kalau customer, pelanggan ya, pelanggan. Jadi mereka yang melakukan aktivitas pembelian. Nah, kadang istilah customer dan consumer itu interchangeable. Jadi interchangeable itu saling bisa dipertukarkan ya, sehingga saya misalnya ya, saya beli sepeda untuk anak saya. Nah, saya adalah customer, anak saya adalah consumer. Jadi end usernya adalah anak saya misalnya. Tapi bisa juga saya beli sepeda untuk saya sendiri gitu ya, sehingga saya juga sebagai customer plus saya juga bisa sebagai consumer. Nah, proses pembelian ya, proses pembelian sepeda ini kalau kita lihat ya, sepeda biasanya dari customer umumnya beli ke retailer, beli ke toko. Dari retailer beli ke distributor, dari distributor beli ke perusahaan. Nah, sehingga di sini ada bagian ya, ada bagian sering disebut sebagai sales and marketing ya. Sales and marketing. Nah, sales and marketing yang menerima customer order ya, atau menerima pembelian pesanan dari customer. Nah, namun pembelian ini bisa juga dari customer ke distributor langsung, itu juga dimungkinkan. Ya, baru distributor ke perusahaan, atau bisa juga customer langsung ke perusahaan. Retail pun juga bisa juga ya, retail langsung ke perusahaan. Jadi biasanya kalau dari customer atau retail yang ke perusahaan, perusahaan mau melayani kalau biasanya jumlahnya besar ya, volumenya besar atau mungkin speknya itu tertentu atau customize. Tapi kalau pembelian biasa, normal biasanya tadi customer ke retail, ke distributor, baru ke perusahaan. Nah, apa yang dilakukan oleh sales and marketing? Jadi begitu perusahaan menerima ya, begitu perusahaan menerima pembelian ya, pembelian dari customer. Nah, ini sering disebut sebagai CO ya, sebagai CO, customer order, CO, customer order. Ya, customer order. Jadi menerima order dari customer. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh perusahaan begitu menerima customer order, nah perusahaan dalam hal ini sales and marketing kemudian akan mengecek ya, tentu dia akan ngecek ya, dia akan ngecek posisi sepeda yang ada di gudang, di inventory ya, inventory itu stok ya, dan gudang ya, jadi inventory itu yang keeping data, gudang itu yang keeping material. Nah, dia cek data ya, data. Ada nggak tersedia? Nah, kalau barangnya tersedia, nah tentu sales and marketing ini kemudian akan melakukan deal ya, dia akan deal dengan customer, masalah harga, masalah tanggal delivery, kemudian akan info juga ke bagian finance tentu saja, karena nanti berkaitan dengan invoice atau penagihan, pembayaran, dan sebagainya, kan nanti kaitan pembayaran dengan bagian finance. Nah, kemudian sales and marketing akan info juga ke bagian tadi gudang ya, untuk kalau customer sudah clear ya, sudah dibuat PO ya atau CO dari customer, mungkin customer cara pembayarannya dengan cash misalnya atau dengan invoice. Nah, sehingga marketing bisa memberikan perintah ya pada bagian gudang dan distribusi untuk mengirimkan ke customer atau mengirimkan ke distributor retail customer. Kemudian selesai. Nah, itu kita sebut sebagai satu siklus ya, sebagai satu siklus dari mulai permintaan sampai barang terkirim dan sampai di tangan customer. Nah, namun bagaimana kalau kita lihat ya, jadi contoh ekstrim yang kedua, bagaimana kalau barangnya itu habis misalnya, ya barangnya habis misalnya, atau tentu saja bahwa kalau ada permintaan, ini juga nanti akan men-trigger ya, men-trigger kalau barangnya tersedia, dijual kan tentu akan berkurang stoknya. Ya, sehingga apa? Sehingga permintaan dari customer ini akan men-trigger bagian marketing untuk memberikan order ke bagian perencana produksi untuk memproduksi. Itu. Nah, sehingga saya ulangi lagi bahwa ada customer order ya dari baik distributor, retail atau customer. Kemudian bagian sales and marketing akan ngecek tadi ya, ngecek apakah tersedia atau tidak. Kalau tersedia cukup bisa dikirimkan. Nah, kalau misal nih saya berikan contoh ekstrim yang kedua, kalau misal barangnya itu tidak tersedia, maka tentu sales and marketing akan memberikan order ya, akan memberikan informasi kemana? Ke bagian PPC ya, PPC. Nah, oke, saya gambar di sini. Dia akan memberikan
permintaan ya, memberikan permintaan untuk apa? Atau memberikan informasi untuk dibuat production plan ya, perencanaan produksi. Ya. Nah, di sini ada namanya bagian PPC, Production Planning and Control. Atau yang juga disebut sebagai PPIC, Production Planning and Inventory Control. Nah, apa yang dilakukan oleh bagian sales and marketing ya, mungkin saya tulis di sini. Jadi sales and marketing sebenarnya apa yang dia lakukan ya untuk proses planning dia, karena tugas mereka adalah menjual ya, menjual, dan juga tugasnya adalah untuk membuat rencana penjualan, atau kadang juga kita kenal juga dengan namanya mereka membuat strategi marketing ya. Jadi sales and marketing, katakan misal nih ya, misal saya ambil contoh, di tahun 2019 ya, di tahun 2019 sales and marketing ini tentu dia membuat aktivitas ya, aktivitas yang disebut sebagai forecast. Ya, namanya forecast, forecasting atau peramalan untuk meramalkan berapa. Nah, apa yang dilakukan oleh marketing ya? Jadi apa yang dilakukan marketing sesudah menerima tadi ya, menerima customer order. Nah, marketing akan melakukan forecast ya. Jadi forecast saya buat di sini forecast untuk tahun 2020 ya, 2020. Ini biasanya dibuat pada tahun 2019. Sebagai contoh misal bahwa marketing melakukan forecast Maret sampai bulan Desember. Bulan Januari katakan misalnya saja forecast ada 1.000 yang nantinya akan dibeli customer ini 2.000, katakan ini 3.000 dan seterusnya. Nah, forecast ini kemudian tentu harus disepakati terlebih dahulu ya. Biasanya kalau dalam perusahaan ya dia disepakati oleh board of directors di situ. Karena apa? Karena forecast inilah nanti yang dipakai sebagai dasar dalam membuat RAPP, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Perusahaan. Karena dari situlah pendapatan perusahaan itu ditentukan ya, dari prediksi jumlah produk yang akan dijual pada tahun depan. Nah, sesudah forecast ini dibuat, maka marketing akan memberikan informasi pada PPC ya, pada Production Planning and Control. Nah, PPC. Nah, kemudian PPC, apa yang dilakukan PPC? Sesudah PPC mendapatkan informasi bahwa ini loh jumlah yang akan dijual ya, atau jumlah yang diprediksikan akan dibeli oleh customer tahun depan, maka PPC akan membuat. Nah, apa yang disebut dengan Sales and Operation Planning. Ya, ada namanya sales, namanya SOP ya, Sales and Operation Planning. Atau sering juga disebut sebagai Aggregate Planning. Nah, Sales and Operation Planning adalah rencana, di mana rencana ini adalah rencana supply. Ini adalah demand ya, kalau kita lihat, ini adalah dari sisi demand, maka PPC akan membuat dari sisi rencana supply. Jadi bagaimana demand yang nantinya akan muncul itu bisa dipenuhi dari sisi supply atau dari sisi perusahaan. Nah, Sales and Operation Planning atau Aggregate Planning ini dibuat dalam satuan agregat atau satuan family atau keluarga produk, karena ini masih pada level kelompok produk. Nah, baru kemudian nanti dari SOP ya, misal PPC membuat SOP atau rencana produksi ya, jadi outputnya adalah production plan. Ini nanti pada bulan ini adalah production plan ya, bulan 1, 2, 3, dan seterusnya. Misal saja production plan-nya bagaimana? Bahwa dibuatlah 2000 misalnya. Misalnya di dalam membuat agregat planning atau SOP memakai metode workers level. Jadi di bulan 1 dibuat 2000 sehingga akan ada sisa 1000. Nah, di bulan 2 dibuat 2000, permintaan 2000, pas tidak ada inventory. Tapi di bulan sebelumnya kan ada inventory 1000. Di bulan ketiga ada permintaan 3000, produksi 2000. Nah, dia akan mengambil inventory dari bulan sebelumnya. Nah, misal seperti itu. Jadi ada banyak cara, ada banyak metode di dalam melakukan aggregate planning. Nah, kemudian bagian produksi ya, bagian PPC. Nah, sesudah membuat SOP, Sales and Operation Planning, kemudian akan turun lagi. Untuk apa? Untuk mendetailkan
dari rencana produksi, apa yang disebut sebagai MPS, jadi Master Production Scheduling, MPS. Nah, MPS ini dibuat pada level item, sehingga sudah didisagregasi dari SOP atau agregat planning. Jadi SOP juga disebut sebagai agregat planning. Kalau agregat satuannya family, maka MPS ini sudah satuannya item. Ya, item atau satuan unit ya, satuan produk ya, satuan jenis produk. Misal ya, sepeda yang dibuat itu ada sepeda gunung, ada sepeda sport misalnya, kemudian mungkin ada juga berbagai macam jenis sepeda misalnya, maka kalau di SOP satuannya adalah sepeda, berapa unit sepeda yang dibuat. Dalam MPS satuannya dia sudah merefer pada satuan item atau jenis ya, jadi ada sepeda sport misalnya bisa sampaikan, ada sepeda mountain ya, ada mountain bike, ada sport bike misalnya, gitu ya, ada road bike ya, ada regular bike misalnya seperti itu. Nah sehingga di dalam MPS kalau perusahaan itu punya misalnya jenis sepeda, maka MPS-nya akan ada dua, jadi MPS 1 dan MPS 2. Nah, sehingga dibuatlah di sini production plan untuk jenis sepeda. Saya punya sepeda mountain bike dan punya sepeda sport bike, sepeda gunung dan sepeda sport. Nah, dari SOP atau agregat planning ini akan namanya didisagregasi, dipecah ya, dipecah. Tergantung dari apa? Tergantung dari proporsi ya. Proporsi itu berdasar bisa ditentukan dari histori. Jadi historinya kalau mountain bike misalnya saja ya, saya ambil contoh yang mudah. Mountain bike itu 50% dari total penjualan. 50% itu sport bike misalnya. Nah, sehingga kalau begitu maka production plan-nya ya untuk mountain bike akan menjadi 1.000. Ini 1.000. Misal saya buat 50. Ini juga 1.000. Ini juga 1.000, ini 1.000, ini juga 1.000. Nah, ini namanya MPS atau jadwal induk produksi. Nah, sesudah dibuat jadwal induk produksi, maka apa? Maka PPC ini akan menginfokan ya, menginfokan ke yang namanya material planner atau inventory planner. Ya, material planner atau inventory planner. Di mana material planner ini adalah tugasnya itu adalah merencanakan jumlah material ya atau inventory planner yang harus disediakan untuk membuat sebanyak ini, sebanyak MPS-nya. Gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh material planner? Nah, misal ya, misal saya gambar ya, saya gambar ini ada sepedanya misal ya. Misal sepedanya. Nah, misal ini adalah sepedanya kayak begini misalnya, sehingga ini kita sebut nanti sebagai bill of material ya, bill of material. Ini sepeda ya, sepeda, BOM dari sepeda. Nah, sepeda itu ada wheelnya, ada seatnya ya, ada handle-nya, ada frame-nya. Nah, satu sepeda itu butuh 2 roda misalnya. Nah, itu namanya bill of material. Nah, itu dihitung nanti oleh material planner di sini. Nah, sehingga material planner ya, oke, ini saya buat. Oke, material planner. Nah, material planner kemudian menghitung ya atau inventory planner. Untuk apa? Untuk menghitung berapa jumlah ya yang nanti akan dibutuhkan, sehingga ini ada namanya material requirement planning atau MRP. Nah, sehingga misal ya, sepeda yang dibuat misalnya untuk mountain ya, mountain itu ada 1.000. Kalau sepedanya 1.000 berarti rodanya, nah berarti rodanya itu perlu 2 kali 1.000 misalnya. Nah, itu kan dihitung. Nah, 2 kali 1.000 berarti ada 2.000. Di gudang ada berapa? Oh, di gudang ada 500. Berarti kurang 1.500. Nah, misal bahwa wheel ini itu dibeli dari supplier. Nah, sehingga apa? Sehingga material planner ini akan minta dibelikan. Oleh siapa? Oleh orang procurement atau orang purchasing. Ya, jadi sehingga ini saya gambarkan di sini. Ya, saya gambar. Nah, sehingga ini akan minta kemana? Ke procurement atau purchasing di situ. Untuk apa? Untuk dibelikan karena ada kekurangan ya. Jadi karena ada kekurangan yang
kebutuhannya adalah 2.000, katakan misalnya stok on hand-nya di gudang ya, atau SOH, stok on hand, itu ada 500, berarti kan kurang 1.500. Nah, itu minta dibelikan ke procurement ya. Ini namanya adalah PR ya, purchase request ya, purchase request. Nah, sehingga nanti procurement kemudian membeli ya, membeli keluar. Nah, tapi sebelum itu saya akan lanjut di sini ya. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan PPC, sesudah MPS dibuat, MRP dihitung, baru kemudian MPS ini juga akan didetailkan lagi nanti menjadi apa? Menjadi jadwalan di shop floor ya. Jadi untuk scheduling ya, shop floor scheduling. Nah, sehingga nanti dari 1.000, ini bulan Januari misalnya, nah dibuatlah nanti Januari 1.000 dibagi menjadi 4 minggu ya. Misalnya ini khusus untuk Januari ya, Januari, sehingga nanti dibuat Januari minggu pertama itu 250, 250 ya, ini 250, 250. Minggu pertama bagi lagi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin bagi 50, Selasa 50, Rabu 50. Nah, seperti itu ya, sehingga dari perencanaan yang luas ya, yang skopnya itu dari tahunan, bulanan, mingguan, harian, bahkan ini nanti sampai jam-jaman ya. Jadi Senin nanti dari jam berapa dan seterusnya ya, nanti sampai jam 12 misalnya. Gitu, sehingga dari PPC sendiri dari mulai membuat SOP ya, SOP ini bulanan, MPS, MRP mingguan sampai ke scheduling ya, bahkan sampai menit sampai ke detiknya di lantai pabrik. Nah, saya akan lanjut ya, saya akan lanjut tadi bahwa dari balik lagi sesudah material planner atau inventory planner membuat rencana, kemudian minta ke procurement untuk membeli. Nah, procurement itu kemudian akan beli. Beli kemana? Dia akan beli ke supplier. Nah, dia akan beli ke vendor atau ke supplier. Supplier apa? Contoh di situ. Nah, ini adalah supplier. Nah, ini adalah supplier. Contohnya apa? Tadi karena sepeda, saya buat misalnya. Nah, sehingga akan keluarlah di situ PO ya, purchase order ke siapa? Sama, jadi proses itu berulang ke bagian sales and marketing. Itu. Jadi sama dengan ini, sehingga apa? Sehingga di situ ini keluar PO, sehingga PO dan CO itu sama. Bedanya dari sisi pandangnya. Gitu ya. Jadi kalau PO itu dari sisinya vokal company, CO itu sisinya juga sama, customer order dari sisi vokal company. Jadi, tapi kalau dari sisi distributor, dia bilang ya dia PO, keluarkan PO ke PT Sepeda. Nah, begitu PT Roda menerima PO, prosesnya akan sama dengan di sini ya. Jadi, dia juga akan sama ya, dia akan minta ke bagian PPC gitu ya untuk membuat roda tadi ya, karena ini kan roda sama ya, prosesnya sama, tidak saya gambar. Nah, terakhir ini ada bagian gudang, warehouse and distribution itu mengirim. Nah, rodanya udah jadi terus dikirim. Nah, dikirim pakai namanya delivery order atau surat jalan. Diterima di mana? Di sini diterima di warehouse. Warehouse untuk raw material. Sesudah diterima di warehouse oleh warehouse, kemudian bersama-sama tentu tidak hanya wheel saja ya, tentu bagian-bagian yang lain juga. Nah, ini dikirim ke bagian produksi. Nah, ini bagian produksi ya. Jadi dikirim ke lantai pabrik ya, ke lantai pabrik. Oke, ini saya gambar ini. Nah, dikirim ke bagian produksi. Nah, ini adalah bagian produksi ya, bagian produksi ya, produksi. Kemudian dibuatlah sepeda itu ya, dirakit, dilas, dicat sampai dia kemudian selesai. Begitu selesai, nah di sini dikirim ke bagian warehouse juga and distribution. Bedanya kalau warehouse ini warehouse raw material, ini adalah warehouse produk jadi. Nah, baru dari distribution, barang itu dikirim sesuai dengan CO-nya tadi, distributor, retail, customer. Ada juga yang langsung ke distributor, ada juga yang langsung ke retail. Gitu ya, nah sehingga kita lihat bahwa proses ini ya, selesai. Ini yang kita sebut sebagai modul MM ya, material management. Dari mulai CO ya, dari mulai CO masuk,
oleh sales and marketing, kemudian ke PPC, PPC ke material planner, ke procurement, kemudian ke sales and marketingnya supplier atau vendor, prosesnya sama, kemudian jadilah ban ya, ban terus dikirim ke warehouse, warehouse dikirim ke bagian produksi, produksi jadi dikirim ke warehouse finish good ya, dan distributor baru dikirim ke customer atau consumer. Nah, kalau kita lihat ya, sehingga kalau kita lihat proses ini, kita juga bisa melihat bahwa ada 3 aktivitas di sini. Nah, ini saya buat kayak begini, ya, ada 3 aktivitas. Nah, aktivitas ini disebut ya, jadi 3 ini ada procurement, ada inventory planner, ada warehouse. Nah, biasanya kalau dalam perusahaan itu yang disebut sebagai logistik, ya, manajemen logistik atau mungkin logistik ya, bagian logistik. Nah, sehingga logistik itu membawahi ada procurement, ya, ada inventory planner, ada warehouse, dan ada juga di sini biasanya ditambahi dengan distribusi ya, distribusi dan transportasi. Nah, itu biasanya bagian logistik. Jadi logistik itu biasanya ini adalah supporting ya. Jadi ada bagian procurement, inventory, warehouse, distribusi, transportasi. Nah, arus material dari supplier ke perusahaan ini disebut sebagai inbound logistik. Jadi inbound logistik adalah aliran material dari supplier masuk ke warehouse, masuk ke produksi. Itu inbound logistik. Dari bagian perusahaan sampai ke customer ini disebut sebagai outbound, ya, outbound logistik. Ya, sehingga ada inbound, ada outbound. Nah, proses dari, saya gambarkan ya, proses dari supplier ya, proses pengiriman material dari supplier sampai ke customer itu yang disering disebut sebagai manajemen logistik. Jadi kalau saya gambar mungkin pakai tinta ini ya. Oke, jadi dari sini ya, dari sini dari vendor ke sana ini yang disebut sebagai manajemen logistik ya. Jadi disebut sebagai logistik manajemen. Sementara supply chain management kalau kita lihat tadi dari PT Roda, Roda juga akan membeli material ya, membeli material dari mana? Misalnya, misal saja bahwa Roda dia membuat roda, dia beli material dari PT Ban misalnya ya, PT Ban. PT Ban akan membeli dari perusahaan karet misalnya. Demikian juga seterusnya ya sampai ke basicnya, sampai ke basic. Nah, sehingga dari mulai raw material di sini sampai ke sana ya, sampai ke sini ini yang disebut sebagai supply chain. Ya, sebagai supply chain. Nah, sehingga kalau saya gambar ya, kalau saya gambar lagi, oke, saya gambar. Nah, ini adalah gambarnya. Kalau kita lihat, ini tadi pabrik sepeda ya, ini sepeda, PT Sepeda, ini sebagai vokal company, ini adalah distributor, ya, ini adalah retailer, ini adalah customer, ini adalah kita sebut sebagai first tier supplier, ya, first tier supplier. Jadi supplier utama, ini adalah second tier, ya, first tier, ini adalah second tier supplier, demikian juga seterusnya sampai ke belakang. Ini namanya third tier, sampai ke belakang, ya, sampai ke belakang. Di paling ujung, ya, biasanya ada namanya basic. Jadi industri-industri dasar, itu biasanya industri-industri untuk tambang gitu ya, untuk perkebunan, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga perikanan, jadi industri-industri yang dia sudah suppliernya itu dari alam. Nah, sehingga balik lagi bahwa di sisi atas ya, di sisi bagian ke arah raw material ini disebut sebagai upstream ya, upstream itu bagian supply chain. Di bawah ini disebut sebagai bagian downstream.
atau namanya adalah hilir ya, sehingga beberapa perusahaan menamakan dirinya dengan kata hulu ya, kata hulu. Pertamina Hulu Mahakam misalnya ya, Pertamina Hulu Energi. Ada kata hulunya, berarti apa? Berarti mereka melakukan eksplorasi gitu. Nah, sehingga hulu upstream itu bagian yang dekat dengan alam ya, mereka mensupport atau mengirimkan raw material ke downstream ya, hilir ya. Tadi ini adalah manufaktur ya, ini manufakturnya ada di situ. Arah ke sana disebut tadi inbound logistik, arah keluar disebut sebagai outbound logistik ya, outbound logistik. Dari supplier sampai ke customer disebut sebagai logistik. Dari supplier ya, supplier sampai ke customer ini disebut sebagai supply chain. Nah, sehingga arus material tentunya nanti akan seperti ini kan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ini adalah pengertian dari supply chain ya, sehingga sering disebut sebagai rantai pasok. Rantai pasok berarti rantai untuk mensuplai, memasok. Sehingga nanti akan bertemu di sini ya. Ini adalah demand, ini adalah supply. Kan ketemunya kan di sini. Demand-nya ini kan customer. Jadi customer ini kan pembelinya ya. Sehingga ini sebagai rantai pasok ya. Jadi rantai yang memasok ya, memasok dari mulai raw material sampai produk jadi. Nah, sehingga kalau kita lihat ya dari sini, maka apa itu supply chain ya? Apa itu supply chain? Sehingga supply chain kalau kita lihat adalah network, kita jaringan ya. Jaringan dari perusahaan suppliernya supplier. Jadi jaringan perusahaan suppliernya supplier ke supplier ya, ke manufacturer, ke distributor retail untuk mengirim raw material ya, dari raw material barang setengah jadi sampai bahan jadi sampai ke tangan customer. Itu adalah supply chain. Sehingga kata kunci supply chain adalah network ini, jaringan ini ya, jaringan untuk mengantarkan material ya sampai menjadi produk jadi, dari mulai suppliernya supplier ke supplier, ke manufacturer, ke distributor, retail, sampai ke customer. Nah, itu adalah supply chain. Nah, kita akan lihat ya. Nah, kita akan lihat lagi, sehingga kalau kita lihat tadi, nah, supply chain sehingga dari hulu ke hilir ya, itu adalah supply chain. Sebenarnya kalau dari supplier sampai customer, itu yang sering kita sebut sebagai logistik ya, dari upstream ke downstream. Tujuannya apa? Kalau kita lihat tujuannya ya matching demand dengan supply ya. Jadi di sini higher profit, right product, right price, store quantity, customer, right time. Nah, sehingga what is supply chain ya? Sehingga supply chain adalah network of interrelated facility and activity that create and deliver product and service to end customer. Nah, kemudian M, ada manajemennya. Supply chain management. Apa itu supply chain management? Supply chain management adalah how to manage supply chain. Berarti isinya apa? Isinya adalah manage. Bagaimana cara memanage. Berarti isinya apa? Pendekatan sistem secara total. Nah, berarti ada namanya total system approach ya. Apa yang dimaksud total system approach? Bisa berupa software, bisa berupa model, teknik, pendekatan, metode gitu ya, aplikasi gitu untuk memanage supply chain. Itu namanya supply chain management. Jadi kata M-nya ini isinya apa sih? Isinya pendekatan sistem secara total. Contohnya apa? Bisa software, bisa method, bisa teknik. Jadi teknik-teknik untuk memanage supply chain itu namanya supply chain management ya, memanage entire flow of information, material, service from raw material supplier through factory and warehouse to the end customer. Nah, sehingga kalau kita lihat ya dari suppliernya supplier, manufacturer sampai ke customer. Nah, apa yang mengalir di dalam supply chain? Jadi ada 3 yang mengalir utamanya ya, walaupun sekarang sudah bertambah ya. Yang sekarang itu sudah bertambah, ada risk yang mengalir, ada knowledge yang mengalir gitu ya. Yang pertama adalah information ya, informasi ya, mulai dari supplier ke customer. Ini sering kita sebut sebagai forward ya, forward. Forward itu berarti ke depan ya, forward. Forward flow ya, forward flow, mengalir ke depan ya, forward flow. Jadi kapasitas itu supplier memberikan info ke manufaktur ya, promotion supplier memberikan info ke manufacturer, delivery info, material jelas ya, finance ya, ada kredit, ada consignment, consignment itu titip jual ya, supplier punya barang titip ke manufaktur itu consignment.
payment ya, payment terms, invoice ya, invoice tagihan ya, supplier menagih ke manufaktur. Nah, namun ada juga sebaliknya ya, ini saya sebut sebagai backward ya, backward atau reverse ya, reverse yaitu membalik. Jadi informasi tentu customer memberikan rencana promosi, quality, inventory ya. Material itu untuk return, repair, servicing, recycling, disposal, finance, ada payment, consignment ya, payment, consignment yaitu yang dibayarkan ya, tentu payment ya. Kalau consignment itu biasanya dari retail titip ke customer ya, jadi tidak. Nah, kemudian kita lihat ya, nah ada istilah internal supply chain ya, jadi ada internal supply chain perusahaan terbentuk dari aliran material, informasi, dan finansial antara perusahaan itu dengan partner bisnis langsung. Nah ini saya sebut sebagai logistik ya, jadi dari supplier, manufaktur, customer. Yang kita sebut sebagai logistik itu saya sebut sebagai internal supply chain. Nah, sehingga nanti ada proses procurement, production, distribution. Nah, sehingga muncullah kemudian istilah manajemen logistik. Ilmu pengetahuan atau seni proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan ya, jadi penentuan kebutuhan ini inventory planner, jadi pengadaan procurement, penyimpanan itu ada di warehouse ya, penyaluran itu di distribusi gitu ya, dan juga pemeliharaan serta penghapusan ya, penghapusan itu ada di gudang dan inventory ya, penghapusan barang persediaan material dan alat. Nah, di dalam manajemen logistik ada inbound, jadi logistik tadi yang internal ya, inbound dan outbound. Inbound itu tadi sering disebut sebagai material management ya, inbound masuk tadi ada inventory ya, kemudian procurement, ada receiving, termasuk juga di sini ada manufacturing, tapi karena manufacturing itu besar, biasanya kalau dalam perusahaan ini berdiri sendiri sebagai satu departemen manufacturing. Kemudian outbound ya, ada warehouse ya, warehouse di sini adalah warehouse and product ya, produk jadi. Kalau di sini receiving itu juga ada di warehouse ya, tapi warehouse raw material. Warehouse, ada inventory, ada demand management services, ada transportasi ya, masuk sebagai physical distribution management, jadi manajemen untuk distribusi fisik. Sehingga logistik itu ada inbound, ada outbound. Nah ini adalah komponennya ya, jadi ada raw material in process, ini inputnya. Ini berbagai macam aktivitas di dalam logistik ya. Kemudian ini adalah outputnya. Nah ini aktivitasnya transportasi, warehouse, packaging, material handling, inventory control, order fulfillment, pemenuhan order, forecast ya, production planning, procurement, customer services, lokasi fasilitas, return good handling, part and service support, termasuk salvage and scrap ya, jadi barang-barang sisa, barang-barang yang udah nggak pakai ya, pembuangannya itu juga masuk ke logistik. Nah, logistik cycle, jadi adalah siklus logistik ya, jadi siklus logistik di mana dimulai dari permintaan ya, seperti tadi ya, jadi ada permintaan masuk ke inventory, kemudian dari inventory minta ke pengadaan ya, jadi kalau tadi istilahnya ada user, jadi ini ada user, MR ya, dia minta material ya ke inventory, material requirement, kemudian inventory ke pengadaan namanya PR ya, purchase request, kalau ini material request, ini purchase request, kemudian pengadaan, procurement itu memilih vendor ya, ini sebenarnya ada supplier atau vendor, itu dia mengeluarkan PO ya, purchase order. Baru supplier mengirim ya, mengirim ke gudang ya, namanya receiving ya, receiving ini sebenarnya bagian dari gudang ya, ada receiving penerimaan. Kemudian di gudang didistribusi transportasi, kemudian sampailah ke tangan customer ya. Nah kalau sudah dikirim ya tentu ada penghapusan, ada penyisihan ya, itu proses logistik internal ya yang ada di dalam perusahaan. Nah tentu proses pengadaan sendiri, nah kalau pengadaan sendiri jadi di proses pengadaan, nah itu ada proses nanti secara detail kita juga akan bahas ya, dari mulai dia terima PR ya, purchase request, kemudiannya kalau nanti pengadaannya itu melalui lelang ya harus membuat RKS ya, rencana kerja syarat, atau TOR ya, term of reference, atau KAK, kerangka acuan kerja. Terus membuat OE, owner estimate, atau HPS, harga perkiraan sendiri. Proses sourcing ya, sourcing mencari vendor ya, mencari vendor, ngirim surat penawaran atau RFQ, request for quotation. Kemudian menerima ya,
menerima proposal, dipilih, PO, dimonitor, nah diterima ya, custom clearance ya, lewat kepabianan, andai kata barangnya itu impor ya, kemudian good receipt, kemudian invoice, jadi pada saat penerimaan tentu bagian gudang memberikan bukti ya, bukti bahwa barang diterima nah oleh vendor atau supplier, kemudian dipakai sebagai kelengkapan untuk berkas penagihan pembayaran, sehingga kemudian mengirim tagihan, nah oleh bagian finance itu diverifikasi kemudian dibayar selesai ya. Nah, sehingga ini adalah proses pengadaan ya, di mana memang akan kita bahas nanti di sesi berikutnya. Nah, kemudian tadi adalah internal supply chain. Nah, ini adalah supply chain terintegrasi atau diperluas. Ini adalah supply chain yang kita bahas ya, sehingga supplier dari supplier dan konsumen dari konsumen perlu dipertimbangkan karena umumnya memiliki pengaruh dalam performansi supply chain keseluruhan. Sehingga tadi bahwa kalau supply chain, kalau logistik itu dari sini ya, dari first tier sampai ke end customer, kalau supply chain itu dari second tier atau bahkan setir ya, itu dari hulu ke hilir ya. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Jadi bagaimana cara memanage material, informasi, kemudian uang ya dari hulu sampai ke hilir ya. Tekniknya apa, metodenya apa, softwarenya seperti apa, aplikasinya seperti apa. Ya, nah sehingga ini contoh ya, contoh supply chain itu seperti apa sih? Nah, ini contoh ya, contoh misalnya supply chain minuman. Ini dari farm ya, dari pertanian, kemudian masuk ke silo ya. Ini ada hops grain ya, jadi ada apa hasil-hasil pertanian bisa berupa grain, gandum dan lain sebagainya. Kemudian masuklah ke brewer ya, penyulingan. Nah, brewer juga punya supplier selain dari raw material, dia punya supplier untuk can ya. Botol dan kaleng. Botol kaleng pun punya. Jadi ada first tier, second tier, third tier. Nah, first tier itu dari sisi can-nya. Ya, kalau dari sisi brewer-nya, can ini adalah first tier-nya. Gitu. Nah, sehingga balik lagi tergantung dari siapa fokus atau vokal company-nya ya. Nah, dari brewer ini manufaktur ya, masuk ke distributor, ke retail sampailah ke tangan customer. Ya, sehingga kalau kita lihat, nah biasanya di sini akan ada semakin menuju ke arah customer, pertambahan nilai itu biasanya semakin besar, ya, semakin untung gitu, semakin mendekati customer. Nah, apa tujuan supply chain ya? Untuk mencapai integrasi yang efisien dari supplier, pabrik, factory, warehouse, dan store ya, sehingga produk dibuat dalam jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, waktu yang tepat, tujuannya meminimasi total system cost ya, dan memuaskan customer service requirement. Nah, biasanya tujuan itu kadang dinyatakan, jadi ada tujuan akhir ya, tujuan akhir itu biasanya apa? Biasanya ada profit, ada customer satisfaction, itu tujuan akhir. Sering juga kita sebut sebagai lag indikator ya, indikator akhir ya. Tapi ada juga tujuan-tujuan antara atau sering juga sebagai lead indikator ya, atau indikator-indikator untuk tahu bahwa tujuan kita itu tercapai atau belum. Biasanya apa? Biasanya ada istilah Q, C, D, S, M, E. Quality-nya bagus, cost-nya turun atau cost-nya murah, delivery-nya on time, ya. S itu safety, moral, environment, ya. Moral itu memperhatikan etika, ya, etika kedisiplinan, gitu ya. Enviro itu memperhatikan tentang lingkungan, ya, limbah, pencemaran lingkungan, nah, emisi karbon dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tujuan-tujuan di dalam supply chain sehingga harapannya nanti endingnya adalah profit, pasti ya, harus dia dapat profit. Yang kedua adalah customer satisfaction ya, atau kepuasan customer. Nah, di dalam kita mengelola supply chain tentu nanti akan ada berbagai macam jenis kolaborasi ya. Itu merupakan salah satu kunci sukses dalam supply chain. Karena apa? Karena supply chain itu isinya adalah perusahaan-perusahaan ya, jadi jaringan antar perusahaan. Nah, sehingga kolaborasi ini merupakan fokus dari supply chain dewasa ini ya, baik dari kolaborasi manufaktur dengan supplier, ya bisa pakai namanya synchronized production scheduling atau kolaboratif product development, ya sehingga supplier itu diajak serta oleh manufaktur untuk melakukan product development atau bahkan untuk melakukan sinkronisasi penjadwalan ya di sini bisa juga dari manufaktur ke arah
downstream-nya ke arah retail atau distributor ya, kolaboratif demand planning. Nah, bisa juga kolaborasi ini dengan pihak logistik. Jadi tadi inbound outbound tidak dilakukan sendiri tapi di outsourcing. Dengan siapa? Dengan pihak-pihak luar, misalnya seperti 3PL, third party logistik. Nah, sehingga ada namanya kolaboratif logistik planning. Ya, boleh pakai transportation service provider atau distribution center services misalnya, atau pelaku-pelaku dalam third party logistik. Nah, ini tentu hal-hal yang akan kita bahas juga ya dalam topik-topik supply chain, agar supply chain kita menjadi sukses ya, tadi menjadi lebih efisien, yang pada endingnya adalah menghasilkan profit yang lebih tinggi. Nah, baik, jadi saya kira itu ya. Nah, ini ada beberapa important link di dalam supply chain ya, profesi-profesi dan sertifikasi dalam supply chain yang cukup bagus juga untuk kita lihat. Jadi ada APIX, kemudian juga ada untuk Indonesia ada ALI, ada blok IPOM ya. IPOM ini adalah untuk Indonesian Production Operation Management. Kemudian juga ada berbagai macam website-website ya yang di situ menyediakan berbagai macam informasi tentang perkembangan supply chain yang ada sekarang. Baik, saya kira itu untuk materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.